bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 ya. Untuk hari ini pendidikan daerah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya dengan tema etika pelajar di dunia digital. Hari Selasa 4 April 2023. Saya Putih Sasti yang akan menjadi moderator untuk pagi hari ini. Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya ya diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon agar dapat memperhatikan hal-hal berikut ini ya. Menuliskan nama user ID Zoom ya dengan format untuk pelajar, ini formatnya nama terakhir, spasi 4 digit terakhir NIS, spasi nama sekolah. Dan bagi guru, formatnya itu nama terakhir, spasi 4 digit terakhir nomor handphone, spasi asal sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia, dan menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 ini, nanti akan ada hadiah berupa dompet digital, ya, atau mungkin digital wallet gitu, yang akan dibagikan untuk 10 orang penanya terbaik. Jadi pastikan nih buat teman-teman netizen asik Indonesia mengikuti webinar sampai akhir dan ikut bertanya ya, karena nanti akan diundi 10 nama beruntung untuk mendapatkan e-wallet, begitu. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan sekarang saya ingin mengajak untuk netizen asik Indonesia menempati posisi yang sempurna karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Oke, terima kasih. Dan sekarang kita akan menyaksikan video sambutan pertama ya yang datang dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak tamu undangan dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Bapak Joni. Dan sekarang kita akan menyaksikan sambutan selanjutnya yang datang dari Ibu Khadijah. Silakan. Iya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Ya, Ibu Khadijah, selamat pagi. Selamat pagi Kak Putih. Maaf ini Oke. lagi jawab anak-anak yang susah masuk. Oke, nggak apa-apa Ibu. Silakan sambutannya Bu dan juga pemaparannya ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku terutama yang semoga makin cakap digital. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang etika pelajar di dunia digital. Sebelumnya, perkenalkan saya guru di SMP Negeri 4 yang akan memaparkan, sebentar saya share screen dulu ya. Ya, digital etik atau etika berdigital, karena ini kebanyakan kan siswa kita nih di SMP Negeri 4 Depok. Sebelumnya saya sapa dulu, salam literasi, cakap digital untuk kita semuanya ya. Mohon izin untuk para narasumber yang hebat-hebat, serta kepada Kak Putih, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya ini sebagai keynote speaker. Padahal saya mah biasa aja sebenarnya ya. Kita masuk apa sih sebenarnya digital etik? Nah, kita seperti melihat di sini gambar malaikat. Dan yang ini pastinya udah tahu dong, yaitu setan atau iblis. Jadi saat kita berteknologi atau di media sosial, apa sih, what do you think when you facing the technology? Ada dua sebenarnya, yaitu satu bentuk yang menuntun kepada kebaikan, satu bentuk yang menuntun kepada, kita sering melambangkannya sebagai iblis. Evil and angel. Nah, di mana digital etik ini sudah di genggaman, HP-nya sudah di genggaman, bahwa etik merupakan satu bentuk knowing the difference between what you have to do and what's the right thing to do, yang diungkapkan oleh seorang futuris dari Zurich, di mana manusia berhadapan dengan teknologi versus manusia. Jadi ini bisa membawa tadi kepada iblis atau kepada malaikat. Hanya di genggaman saja. Kita powernya, kita setirnya. Nah, seperti layaknya kita duduk di sini, duduk di satu tempat, bangku yang aman, damai, tapi posisi kita ini akan terganggu. Yakni apa sih yang kalian tahu sebagai siswa? Yang paling sederhana saja. Misalnya rapot kita dapat langsung di-share. Nah, itu kan alangkah tidak baiknya ya. Terus sidik jari misalnya pada saat kita memotret, kita tidak tahu bahwa sidik jari kita itu kemana-mana. Itu kan termasuk salah satu etika yang mungkin kita sering lakukan. Atau mungkin kita mengambil untuk tugas sekolah, copyright dan sebagainya. Tidak mengupload sembarang, terlebih sara. Dan tidak serta-merta upload ranah pribadi
atau tubuh bagian yang vital di medsos sekalipun akun pribadi. Karena hal ini kan anak SMP, di mana anak SMP itu anak yang masih masa pertumbuhan, kadang hanya emosi yang dibawakan. Layaknya teknologi atau di sini sering kita katakan digital itu terus bergerak. Kita baru ini sudah bergerak maju. Di mana kematian yang kita dapatkan dari apa yang kita posting, apa yang kita lakukan di kita itu bisa untuk diri kita atau mungkin kepada halayak ramai seperti kerja pecutan, dipecut panjang lebar kemana-mana. Jadi hanya satu, yaitu pay attention to digital ethic when we in digital, like handphonenya tadi yang ada di pegangan. Sebenarnya sih ini ada video mungkin sebentar bisa dilihat dari Cyber Kreasi. Coba kita lihat bersama sebentar. Sama ya. Bagaimana digital etik itu digunakan. Oke, kita teruskan sebentar, yaitu sedikit lagi tentang bahwa seperti halnya tadi di video, bahwa digital etik itu sangat perlu kita pahami benar dan sadari, dan nantinya akan dipaparkan secara lengkap oleh para ahli di pertemuan kali ini. Akhiru kata saya mengatakan dulu pantun, Bang Bengal beli keroket. Yuk para milenial, kita cakap digital dengan netiquette. Ya, terima kasih. Segitu saja. Nanti akan lebih panjang lebar oleh para narasumber karena sifatnya saya di sini adalah sebagai keynote speaker, sebagai wakil guru dari anak-anak kami tercinta di SMP Negeri 4 Depok yang memiliki jargon Pasmer. Semangat mengikuti cakap digital. Semoga kita hari ini mendapatkan ilmu yang barokah, dan anak-anak Pasmer semuanya
mampu cakap digital. Demikian Kak Putih Sasti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khadijah ya sambutannya hari ini. Semangat juga ini anak-anak didiknya sudah mulai ini ya join ya. Selamat pagi buat teman-teman di SMPN 4 Depok begitu. Oke. Itu dia sambutan dari Ibu Khadijah ya, dan pastinya sekarang saya ingin memberikan satu video. Di video ini ada 4 jurus agar kita makin cakap digital loh. Kira-kira apa ya? Langsung saja kita akan saksikan bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Oke, itu dia jurus-jurus agar kita makin cakap digital ya. Dan pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023, segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, ini membawa topik etika pelajar di dunia digital. Untuk mengasah digital skills dari netizen mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital sekarang ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini akan membahas ya secara lengkap dan juga menyeluruh dalam 3 aspek, ada kecakapan digital, ada keamanan digital, dan juga budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, ya, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 akan menghadirkan pembicara yang merupakan ahli di bidangnya. Dan pembicara akan berbagi ilmu, informasi tentang literasi digital. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja saya perkenalkan siapa saja pembicara kita untuk pagi hari ini. Ya, nanti di aspek pertama ada Mas Olan, terus ada Mas Aldiar di keamanan digital, dan Mbak Hani di budaya digital. Itu dia ketiga narasumber kita untuk pagi hari ini. Jangan lupa saya ingatkan untuk para peserta ya, untuk mengisi link registrasi yang pastinya sudah ada nanti di-share sama admin, tinggal diklik saja, diisi dengan lengkap, karena ini merupakan syarat nih buat adik-adik ya, buat peserta di sini mendapatkan e-sertifikat atau sertifikat elektronik begitu. Dan jangan lupa untuk pertanyaan nanti langsung saja ditulis di kolom chat ya kepada admin. Terus isi pertanyaan kepada siapa diajukan dan juga nama pengirim pertanyaan. Karena nanti di akhir acara akan ada 10 orang yang diundi dengan pertanyaan terbaik. Dapetin digital wallet ya, atau mungkin dompet digitalnya begitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya akan memanggilkan pembicara pertama dan Mas Alan. Silakan. Oke, selamat pagi Mbak Putih. Pagi, silakan Mas. Oke, saya izin share ya. Oke, selamat pagi adik-adik. Di sini saya ingin sharing ya, saya ajar di dunia digital itu seperti apa sih melalui cakap media digital. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya
Nanti apabila adik-adik ingin menanyakan menanyakan tentang cakap media digital saat pertanyaannya tidak bisa dibales atau dijawab di sini, nanti bisa lewat Instagram, di sini tertera di slide. Oke, kita sudah tahu ya, ternyata perkembangan teknologi itu makin cepat ya. Di mana di sini pengguna user internet ya, itu sampai 212 juta orang ya. Ternyata juga di sini kita bisa lihat 77% populasi di Indonesia itu sudah menggunakan koneksi internet. Nah, tetapi ada teman-teman kita yang jauh di sana, yang di daerah 3T itu masih belum bisa mengakses internet. Nah, adik-adik cukup beruntung nih sudah bisa mengakses internet dan belajar menggunakan internet untuk menambah ilmunya gitu. Sebagai pilar dalam informasi ya di literasi digital, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia ini kita harus bisa mengakses, mencari, menyaring dan memanfaatkan setiap data dan informasi yang kita terima. Tentunya di internet ini kan banyak sekali data ya. Nah, kita harus pinter-pinter nih ya untuk bisa mengakses, mencari, menyaring dan memanfaatkannya. Nah, di cakap bermedia digital kita ada 5 ya di sini, ada 5 poin ya. Cakap bermedia digital dinilai mampu mengetahui, memahami dan menggunakan mulai dari perangkat keras, perangkat lunak dalam landscape digital, terus dari mesin pencarian, aplikasi percakapan, terus dompet digital dan transaksi digital. Tentunya ini semua ada di internet ya. Nah, kita sebelum menggunakannya, jadi kita harus paham betul nih apa yang sedang kita mau lakukan di internet ya. Di landscape digital sendiri dimulai dari pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras. Jadi kita nih harus tahu nih fungsi-fungsi dari perangkat keras yang ada. Begitu pula dengan perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dunia digital. Dan pengetahuan dasar mengoperasikan perangkat lunak di aplikasi itu sendiri. Kita harus tahu nih mulai dari sistem operasinya, dasar aplikasinya, dasar internetnya. Oke, ya tentunya adik-adik sudah tahu internet itu seperti apa ya. Nah, jadi di sini analogi sederhananya di mana ada hardware ya. Hardware bisa jadi laptop kita sendiri atau gadget kita sendiri, lalu di dalamnya itu ada software ya, tentunya banyak sekali ya, mulai dari aplikasi percakapan sampai aplikasi editing dan lain-lainnya gitu. Nah, terus siapa sih yang mengoperasikan ya? Tentunya kita sendiri. Jadi kita itu sendiri adalah brandware-nya. Jadi brandware ini adalah orang yang menggunakan atau memakai untuk mengoperasikan perangkat lunak. Jadi kita udah bisa lihat di sini kecanggihan komputer itu tidak akan bisa dioperasikan secara optimal tanpa ada manusia di belakangnya. Tentunya kita yang mengaksesnya ya. Jadi yang disebut namanya smartphone itu kalau misalkan orang yang nggak smart, yang handphonenya juga nggak bakal smart juga gitu. Maka dari itu fungsi hardware dan software komputer akan bisa berjalan secara optimal dengan bantuan seorang brandware ya, tentunya kita si penggunanya ya. Nah, di sini jenis sistem operasi itu banyak ya adik-adik ya. Jadi nggak cuman yang kita tahu cuman Windows aja atau Mac OS, ternyata banyak sistem operasi. Nah, ini kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nanti adik-adik bisa cari tahu sistem operasi apa aja sih yang ada sebenarnya gitu. Lalu untuk aplikasi sendiri, nah ini yang sering banyak digunakan kita ya, sering digunakan oleh kita ya, tentunya untuk kebutuhan kita berkomunikasi. Nah, tentu adik-adik sudah paham betul aplikasi ini tujuannya untuk apa gitu. Ternyata mereka juga punya kekurangan dan kelebihannya. Nah, sebelum ke sana, kita mulai dari mesin pencarian ya. Mesin pencarian ini ada dari jenis mesin pencarian ya, proses kerjain mesin pencarian ya, terus cara menggunakan mesin pencarian informasi tersebut, dan kita bisa menggunakan fitur filter untuk pembatasan informasi.
Mesin pencarian itu sendiri ada banyak ya, bukan hanya Google aja gitu yang kita tahu ya, karena di Indonesia kita menggunakan yang paling umum ada Google gitu. Padahal di negara lain itu juga banyak juga mesin pencarian yang seperti Google. Ya tentunya setiap negara itu berbeda-beda kebijakan. Nanti adik-adik bisa cari aja sendiri di browsing di handphonenya, di China itu pakai browsing apa sih gitu. Apakah sama kayak kita di sini biasanya kayak online shopping aja, kalau ya di Shopee, di Tokopedia dan lain, apakah di China itu seperti itu? Apakah di Amerika seperti itu sama? Nah, ternyata itu beda-beda ya. Begitu pula juga menggunakan mesin pencarian informasi gitu. Jadi setiap daerah itu bisa berbeda-beda. Ya tinggal ngomong aja, terus langsung dicari deh itu sama Google-nya gitu, apa yang kita butuhkan. Nah, tipsnya kita bisa gunakan filter ya. Kita bisa gunakan filter dalam mesin pencarian. Jadi kita misalkan mau cari tahu tentang literasi digital itu apa sih, tapi saya mau ngeliat videonya aja gitu. Itu bisa banget ya. Kita bisa kategorikan. Di sini terlihat ya, kita tinggal kita klik dulu literasi digital, kita ketik, baru kita klik fiturnya video, maka kita akan melihat beberapa video tentang literasi digital gitu. Jadi lebih terukur dan terarah gitu dalam kita mencari sebuah informasi. Jadi ada juga buat membantu mencari apa ya, tugas-tugas di sekolah. Jadi misalnya saya tugas Ya, Mas Olan kayaknya live ya. Mas Olan. Oke, mungkin ada masalah sedikit tentang sinyal. Tapi Mas Olan sudah kembali. tadi sampai sini ya. Nah, iya. Oke. Oke, silakan. Aplikasi percakapan dan media sosial itu sendiri dibagi Masih beberapa putus-putus, item ya. Mas. Di sini ada aplikasi Coba-coba. percakapan itu tentunya ada perbedaan. Oh masih. Oke, sebentar. Tapi sekarang sudah kembali. Oke, sudah. Di Ya, aplikasi sudah. percakapan dan media sosial itu dibagi menjadi ada 5 item ya di dalamnya. Jadi ada perbedaan aplikasi percakapan ya. Tentunya di aplikasi percakapan itu sendiri ada beda-beda. Terus setelannya juga beda-beda. Lalu di situ ada simbol emoji ya. Ini juga harus diperhatikan ya. Terus kita bisa menggunakan media sosial itu untuk melawan kabar bohong melalui aplikasi percakapan di media sosial. Lalu apa aja nih yang bisa kita lakukan juga di media produksi dan distribusi konten kita. Nah, kelebihan dan kekurangan di media sosial tentunya ada poin-poinnya ya. Kalau Facebook itu sendiri dia paling banyak usernya, paling banyak penggunanya, dan tapi pengguna ini terlalu heterogen sehingga informasi yang muncul tuh beragam, jadi macam-macam bercampur-campur. Dan lalu ada Instagram dengan fitur dengan kualitas video yang menarik, terus jenis unggahannya terbatas antara gambar dan videonya. Lalu Twitter dengan mendistribusikan informasi dengan cepat dan ringkas, tetapi karakter hurufnya dibatasi. Begitu pula dengan YouTube, ada menyajikan informasi berupa video dengan durasi yang tidak terbatas, dan kalau kekurangannya itu ada beragam sekali pop-up iklan ya gitu.
Jadi Facebook, Instagram, Twitter sendiri ini punya style-nya masing-masing gitu. Tinggal kita kebutuhannya untuk apa nih dari konten yang mau kita share atau kita bagikan kepada masyarakat. Nah, di perkembangan teknologi ini memicu kita pengguna internet ya tadi sudah banyak banget ya. Nah, tentunya internet ini memudahkan kita untuk belajar, bekerja, dan berbisnis. Jadi di sini bisa dilihat dari datanya di 2023 kita meluangkan waktu kita menggunakan media sosial itu 24 jam ya per orang dalam rata-rata per bulan gitu. Dan kita paling banyak menggunakan aplikasi WhatsApp karena kita berkomunikasi lewat sana ya. Lalu yang kedua ada YouTube, yang ketiga TikTok, Instagram, dan Facebook. Nah, selanjutnya itu ada emoji ya. Emoji ini kita juga harus paham betul ya. Ternyata emoji ini punya arti yang banyak sekali kita salah kaprah. Contohnya ya, emoji ini kerap yang salah satu ada yang ini ya. Dia kerap dipakai untuk mengekspresikan tercengang ya, tercengang hingga orang tewas. Padahal ia mewakili ekspresi orang pusing. Jadi itu ini sebenarnya buat orang pusing, bukan buat orang yang tewas atau tercengang gitu. Jadi emoji pun bisa membuat apa ya, arti sebuah kata-kata yang kita kirim kepada teman kita itu bisa beda ya maksudnya. Jadi pemilihan emoji itu juga harus hati-hati untuk menyampaikan pesan atau mendukung pesan kita ke teman kita, ke guru kita, atau ke keluarga kita. Gitu. Lalu kita mengenal dompet digital, lokal pasar, dan transaksi gitu. Jadi kita mulai apa sih itu dompet digital, terus bagaimana cara transaksinya, terus bertransaksi dengan aman tuh seperti apa sih? Nah, tentunya pertama kita harus kenali ya karakter dompet digital kita. Jadi setiap kebutuhannya ya. Jika kebutuhannya memenuhi kebutuhan kita, maka kita bisa install. Kayak misalkan untuk pengisian pulsa, pembayaran listrik ya, terus TV kabel, terus isi e-money gitu. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan dari dompet digital tersebut. Lalu poin ketiga, kita harus ingat ya, dalam menentukan kebutuhannya ini, mana yang harus diprioritaskan. Jangan sampai dalam menggunakan dompet digital kita malah melakukan kebiasaan yang berlebihan gitu, membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan ternyata. Tuh, jadi dompet digital itu juga kita harus pahamin betul fungsinya dan manfaatnya. Nah, kita udah tahu kan di hasil pencarian, terus kita bisa menggunakan fitur penawaran dengan penjual. Lalu setelah itu kita bisa klik icon keranjangnya, terus apabila ada voucher kita bisa gunakan, lalu check out, terus kita juga bisa pilih metode pembayarannya, lalu kita bisa saat pembayaran sudah berhasil, kita bisa hubungin penjualnya kalau misalkan adik-adik ngerti COD itu apa, akhirnya barangnya dibuka, akhirnya semuanya berdampak kerugian ya. Jadi kita sebagai pelanggan rugi, terus sebagai penyedia jasa rugi, terus sebagai penjual juga rugi. Jadi dengan pahamnya kita cakap bermedia digital, kita tidak akan tuh keliru dalam hal-hal sistem-sistem yang update sekarang gitu.
Tuh, terus kita bisa lihat prospek kita ke depan dari minat kita ini bisa menghasilkan apa gitu. Apakah masih berpeluang atau enggak? Lalu kita bisa cari referensinya di jadi kalau untuk biar berkembang terus-menerus dari waktu ke waktu, ya kita harus latihan. Habis itu setelah kita latihan menghasilkan sesuatu, kita minta kritik dan saran dari teman-teman kita, gitu, dari keluarga. Biar hard skill kita nggak berhenti di situ-situ aja. Nah, yang bantu orang tua, kapan kita harus menyelesaikan pekerjaan lainnya. Nah, selain manajemen waktu, kita juga harus punya jiwa kepemimpinan dan komunikasi. Tentunya orang-orang yang punya skillnya bagus, tapi kalau komunikasinya minim, nah ini juga pasti akan ada kendala gitu. Jadi, lalu yang ketiga ada kerja tim, di mana kerja tim ini juga penting ya. Kerja tim di mana kita bisa memulai dari kerja kelompok. Tugas belajar dari sekarang. Nah, pada kesimpulannya kita dapat mencapai kecakapan digital, ya tentunya kita tahu dan paham ragam dan perangkat lunak yang dalam landscape digital. Terus yang kedua, kita diharapkan bisa mengoptimalkan penggunaan digital dari perangkat lunak untuk proteksi diri kita dari serangan cyber. Jadi semakin cakap kita, tentunya kita juga makin paham betul tentang media digital itu seperti apa. Yang ketiga, kecakapan dalam mesin pencarian informasi itu bisa ditandai dengan kemampuan kita mengetahui dan memahami cara mengakses macam-macam mesin pencarian informasi yang ada. Yang keempat, kita diharapkan untuk bisa menyeleksi, memverifikasi informasi yang kita dapatkan untuk menggunakannya untuk kebaikan dari diri kita dan untuk sesama. Gitu. Yang terakhir, dengan mengenal ekosistem transaksi daring, dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital, dengan lebih baik kita bisa terhindar dari kegiatan yang merugikan gitu. Jadi untuk adik-adik, senang nih berbagi dengan adik-adik di sini. Kalau ingin melihat dan mencari tahu lagi tentang cakap bermedia digital, adik-adik bisa unduh di literasidigital.id dan follow IG Siberkerasi karena ada informasi-informasi yang bagus di sana yang bisa kita lihat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa langsung diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kembali Mas Olan ya pemaparannya. Ini seputaran cakap digital, bagaimana penggunaan dan pemahaman terhadap perangkat-perangkat ya dan juga aplikasi yang ada di media digital begitu. Baik, sekali lagi sebelum kita menuju ke pembicara kedua, saya ingin mengingatkan untuk para peserta yang mungkin baru tergabung, yang baru join di webinar untuk hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk mengisi link registrasi ya. Jadi link registrasi harus diisi dengan lengkap karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Nanti akan dikirimkan langsung ke email masing-masing. Dan buat yang bertanya juga bisa langsung menuju kolom chat kepada admin
Ya, namanya siapa, kepada siapa pertanyaan diajukan, dan isi pertanyaan. Nanti di akhir acara akan pengundian 10 nama untuk 10 penanya terbaik mendapatkan e-wallet atau dompet digital begitu. Oke, sekarang kita langsung menuju ke aspek berikutnya seputaran keamanan digital. Langsung saja saya panggilkan kepada Mas Aldiar, silakan. Halo, selamat pagi Kak Putih. Oke, langsung Pagi, saja. Oke, silakan Mas. oke, terima kasih Kak Putih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya ya adik-adik di webinar pada pagi kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya sampai akhir acara. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa juga nih bagi yang menjalankan. Oke, saya langsung share screen aja ya. Oke, jadi seperti yang tadi sudah dibahas ya pada sesi kali ini, saya akan membawakan materi atau berbagi materi dari pilar aman bermedia digital. Nah, adik-adik sadar gak sih di zaman sekarang kita mau ngapain aja itu jadi lebih mudah ya. Tadi sempat dibahas juga di materi sebelumnya. Saat ini tuh teknologi tuh benar-benar mempermudah dan relatif murah ya. Jadi lebih kejangkau ke berbagai lapisan masyarakat. Jadi misalnya kita mau jualan bisa lebih mudah dengan cara online, bisa cari teman juga bisa lebih banyak lagi lewat media online, termasuk dalam proses belajar mengajar nih. Semuanya sudah ada fasilitas atau tools yang memudahkannya. Nah, tapi kita perlu sadar nih bahwa kemudahan yang didapatkan itu akan berbanding lurus dengan resiko atau ancaman keamanannya. Nah, kira-kira apa aja? Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Aldiar. Profesi saya adalah sebagai front-end engineer dan UI UX designer. Saya juga merupakan bagian dari relawan TIK Indonesia, instruktur pengajar di Edukasi 4ID dan Pandu Digital Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Nah, kira-kira menurut adik-adik di sini apa sih yang membuat kita harus mulai sadar akan pentingnya aman dalam bermedia digital dan mengetahui segala resiko ancamannya? Nah, jadi begini, seperti yang tercantum pada slide ini, bahwa saat ini perkembangan teknologi itu secara global begitu masif ya. Terlihat dari munculnya tren-tren baru nih, ada metaverse, ada blockchain, hingga artificial intelligence atau AI ya. Yang lagi rame ini sekarang ada ChatGPT namanya. Nah, pasti adik-adik pernah dengar atau bahkan pernah pakai juga di sini. Nah, selain itu, pengguna internet di Indonesia sendiri sudah mencapai di angka 202 juta pengguna menurut data pada tahun 2022, sorry. Nah, pastinya angka ini akan meningkat terus ya, apalagi sekarang sudah di tahun 2023. Nah, selanjutnya terjadi perubahan gaya hidup nih yang serba digital. Jadi belanja bisa lewat online, naik ojek bisa lewat online, bahkan kita sekarang kalau mau konsultasi ke dokter pun saat ini sudah bisa menggunakan aplikasi online ya, dan lain sebagainya nih, termasuk dalam proses belajar mengajar. Nah, sehingga membuat masyarakat semakin nyaman dan percaya dengan transaksi yang diciptakan lewat aktivitas yang serba online dan mudah tadi. Nah, akibat tingginya aktivitas tersebut akan berbanding lurus dengan potensi atau peluang terjadinya kejahatan di ranah digital. Maka dari itu kita memang harus paham betul nih terhadap keamanan digital sejak dini ya. Sejak kita bahkan belum menggunakan teknologinya, kita udah harus tahu duluan tuh aturan-aturan yang di sana. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan keamanan digital itu. Nah, jadi keamanan digital itu adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, ya, dapat dilakukan secara aman. Baik mengamankan data yang kita miliki atau informasi pribadi kita. Nah, bahkan juga terkait keselamatan jiwa kita nih adik-adik, karena cukup banyak ya contoh kasus akibat apa yang kita posting di media sosial atau di ruang digital berujung dengan mengancam keselamatan jiwa kita. Nah, sebagai contoh, ini ada kasus gara-gara konten room tour, rumahnya jadi kemalingan. Nah, karena apa? Karena pada konten tersebut, si pembuat konten atau si content creator pastinya menjelaskan tentang isi rumah atau di ruangannya ada apa aja nih.
terus aksesnya lewat mana aja, sehingga oleh orang yang memang punya niat jahat, informasi tersebut sangatlah berguna buat mereka. Nah, berikutnya ada contoh kasus baru kenalan di media sosial dengan orang yang sebenarnya asing, mungkin tergiur nih dengan ucapannya atau kata-katanya atau rayuannya, akhirnya menjadi korban penculikan, bahkan hingga menjadi korban pelecehan. Nah, kedua contoh ini semoga menjadi alarm ya buat adik-adik semua di sini, khususnya buat kalangan pelajar, supaya lebih berhati-hati lagi dalam menciptakan konten digital atau berkomunikasi dengan orang yang asing ya, atau yang baru dikenal di media sosial. Jadi kita nggak boleh sembarang percaya aja tuh. Nah, oleh karena itu penting buat adik-adik semua di sini untuk memahami kompetensi keamanan digital. Nah, di sini ada 5 kompetensi, namun kita nggak akan bahas semuanya ya, karena terbatas oleh waktu. Jadi pada kali ini kita akan coba bahas mengenai kompetensi mengamankan perangkat digital, kemudian mengamankan identitas digital, dan mewaspadai penipuan digital. Jadi 3 poin pertama dulu nih yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Oke, yang pertama kalau kita berbicara mengenai mengamankan perangkat digital, tentunya kita harus tahu dulu kenapa harus kita amankan dan apa aja ancamannya kalau tidak kita amankan. Nah, jadi adik-adik pada perangkat digital itu ada ancaman yang namanya malware atau malicious software. Nah, malware ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat kita secara diam-diam. Bisa untuk mencuri informasi atau juga bisa sekedar untuk merusak perangkat kita atau sekedar mengganggu aktivitas kita. Nah, jenis malware ini ada virus, ada worm, trojan horse, ransomware, spyware atau adware. Nah, bedanya apa nih di antara yang saya sebutkan tadi? Nah, bedanya adalah cara kerja dan tujuannya. Misal virus, dia lebih bertujuan untuk merusak data yang ada di komputer kita. Sedangkan worm dia lebih ke mengganggu aktivitas kita. Jadi worm itu biasanya dia menduplikasi dirinya sebanyak mungkin untuk memberikan beban kinerja pada perangkat kita. Nah, jadi kalau adik-adik di sini ada yang merasa perangkat komputernya lemot atau lambat ya, nah itu bisa jadi sudah ada wormnya di situ. Nah, kalau Trojan tujuannya beda lagi, dia masuk ke sistem kita tanpa ketahuan, jadi dia bisa mengontrol perangkat kita secara diam-diam. Nah, berikutnya ada pertanyaan, dari mana malware berasal dan bisa tersebar? Nah, pada umumnya ini malware bisa tersebar melalui beberapa cara, diantaranya ada melalui link ya, terus software bajakan, flash disk yang sudah terinfeksi, kemudian perangkat yang sudah terinfeksi dan terhubung ke dalam satu jaringan lokal area network. Nah, jadi dia pasti menularkannya kepada yang lain. Ya, kayak kita aja kalau lagi sakit, kemudian kita masuk ke dalam satu kerumunan, ya mungkin beberapa pasti akan ada yang tertular juga. Kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, terus kalau sudah tahu sumbernya, kira-kira bagaimana cara antisipasinya? Nah, yang pertama, adik-adik bisa hindari klik sembarang link pada lampiran atau pada attachment di email ya. Nah, jadi kalau ada link yang nggak jelas latar belakangnya, asal-usulnya, nggak jelas juga itu dari mana, sebaiknya jangan diklik, diabaikan saja. Kemudian berikutnya hindari juga menggunakan software bajakan, karena biasanya software bajakan banyak disusupi oleh malware. Dan yang paling wajib adalah gunakan selalu antivirus pada perangkat yang kita gunakan. Nggak harus yang berbayar, kita bisa pakai antivirus bawaan operating system, misalnya pakai Windows ya, itu ada Windows Defender, asalkan kita update secara berkala, pasti akan mempunyai manfaat yang cukup optimal untuk menangkal malware atau virus dan lain sebagainya. Nah, semoga sampai di sini adik-adik sudah mulai kebayang nih, oh ternyata selama ini saya tidak aman, ternyata selama ini saya sering klik link sembarangan, atau mungkin selama ini saya sering unduh attachment atau unduh software bajakan. Nah, itu sebaiknya mulai diubah tuh perilaku seperti itu, karena itu ternyata perilaku yang berbahaya untuk perangkat kita. Nah, berikutnya sebelum kita melanjutkan materinya, ada video yang durasinya itu kurang lebih 1 menit ya. Dan video ini akan berelasi atau berkaitan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi tanpa berlama, yuk kita tonton dulu videonya. It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's
It's my birthday! Hey, where are these charges coming from? Nah, jadi seperti itu ya adik-adik ya, kurang lebih gambarannya. Semoga setelah nonton video barusan kita semua di sini makin sadar nih akan pentingnya melindungi keamanan data pribadi kita, terlebih data atau informasi yang sifatnya sensitif sekali. Nah, karena jika semua informasi tentang kita berhasil diketahui oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, orang itu bisa nyamar nih jadi kita, kemudian dia menyalahgunakannya bisa untuk memeras orang lain dengan berpura-pura menjadi kita, atau dia bisa membobol tadi akun finansial kita. Itu bahaya banget kalau udah sampai tahap itu. Dan video barusan itu akan berhubungan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu ancaman pada identitas digital. Kalau di contoh video tadi kan datanya dengan sukarela ya, atau tanpa sengaja disebarkan oleh si korbannya sendiri. Nah, yang akan kita bahas ini lebih ke upaya seseorang yang berusaha mendapatkan atau mencuri informasi pribadi kita. Dengan kita tidak menyebarluaskannya secara sukarela ya, informasi pribadi kita, bukan berarti kita sudah harus merasa aman-aman aja nih dan bisa santai-santai aja, karena masih ada modus kejahatan untuk mencuri informasi penting yang kita miliki. Dan kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan digital yang paling marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Kejahatan ini biasa disebut dengan istilah phishing. Nah, apalagi tuh? Jadi phishing itu adalah upaya seseorang yang berniat jahat untuk mendapatkan informasi sensitif calon korbannya dengan cara mengelabui. Nah, data yang menjadi sasaran biasanya data pribadi nih, seperti nama, alamat, nomor telepon, NIK, dan lain sebagainya. Kemudian data akun apapun, biasanya yang diincar jelas, itu username dan passwordnya. Kemudian data finansial, nah seperti informasi kartu kredit, nomor rekening, hingga kode CVV atau kode CVC. Nah, ini adalah puncaknya nih, kalau semua tadi yang poin 1, poin 2 udah dapat, kemudian dia dapat yang terakhir, udah semuanya akan bisa dia kuasai atau dia bisa bobol akun finansial kita. Nah, pelaku phishing biasanya menggunakan pendekatan yang namanya social engineering atau rekayasa sosial untuk mengelabui calon korbannya. Nah, kayak gimana sih maksudnya? Seperti yang marak terjadi beberapa waktu ke belakang ya, ini belum lama terjadi, masih lumayan anget. Jadi ada yang menerima pesan singkat lewat WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai kurir sebuah layanan ekspedisi. Nah, kalau teman-teman adik-adik yang suka belajar belanja, maksudnya ya belanja online, nah ini harus lebih hati-hati lagi. Jadi intinya kurir tersebut mengirimkan informasi akan ada paket dan melampirkan sebuah file yang coba disamarkan sebagai foto paket. Jadi padahal itu adalah sebuah file .apk yang executable yang berisikan malware tentunya. Dan jika kita install di perangkat kita, aplikasi tersebut bisa saja mencuri seluruh informasi yang dimiliki oleh perangkat kita, yang ada di perangkat kita. Nah, jadi itu udah bahaya banget. Nah, jadi itulah salah satu modus untuk mencuri informasi kita dengan menggunakan pendekatan rekayasa sosial. Jadi si pelaku ini menyamar menjadi seseorang yang mungkin akan lebih dipercaya oleh si calon korbannya. Yaitu tadi, dia memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang sudah semakin percaya dengan aktivitas transaksi digital, sehingga banyak yang lengah dan celah ini berusaha dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada kasus lainnya biasanya juga mereka menyamar menjadi customer service bank. Mereka biasanya mantau tuh keluhan-keluhan di media sosial terhadap pelayanan sebuah bank. Ketika ada celah, mereka akan menggunakan akun palsu yang menyerupai bank tersebut untuk mengelabui calon korbannya. Nah, contohnya kurang lebih seperti screenshot tweet pada slide ini. Intinya, kalau kita komplain lewat kanal Twitter atau media sosial lainnya ya, hati-hati nih adik-adik, karena biasanya ada yang nungguin atau memantau kita untuk mencari celah dan memanfaatkan situasi.
Jadi adik-adik kalau nggak percaya coba aja ke salah satu akun bank, kemudian komplain. Nah pasti nanti di tab mentionnya akan ada akun-akun yang menyerupai akun bank tersebut untuk mencoba mengelabui kita. Nah, selain contoh tadi, ada banyak cara lain yang biasanya mereka gunakan. Ini umum banget terjadi. Mungkin adik-adik di sini atau orang di sekitarnya pernah mengalaminya. Karena saya juga cukup sering ya mengalaminya, tapi untungnya karena sudah tahu ciri-ciri dan antisipasinya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, cara lainnya itu biasanya lewat panggilan telepon atau SMS. Modusnya biasanya kita adalah diumumkan sebagai pemenang undian berhadiah, tapi ujung-ujungnya kita diminta ke ATM terdekat. Ya jelas, pasti pada akhirnya kita akan diperas ya isi rekening kita. Berikutnya ada modus kerabat atau keluarga ditahan polisi. Nah ini biasanya kita disuruh transfer uang jaminan supaya keluarga kita nggak ditahan. Dan si pelaku ini biasanya memaksa kita nih untuk menebak nama dia. Jadi kalau kita tanya ini siapa, dia nggak akan jawab dan bakal bilang, masa sih lupa sama suara saya, sombong nih sekarang mentang-mentang udah sukses atau mentang-mentang udah apalah gitu ya. Nah terus kalau digituin kan biasa ya orang Indonesia tuh mulai langsung nggak enakan. Nah jadi langsung tuh biasanya kita nyebut nama, mencoba menerka-nerka suaranya. Tapi kalau misalnya kita sebut, oh ini si Ridwan ya, ya udah dia akan ngaku sebagai Ridwan dengan asumsi bahwa benar kita punya keluarga atau teman yang namanya Ridwan. Kemudian modus yang ketiga itu ada barang tertahan di imigrasi atau bea cukai ya. Nah ini biasanya si pelaku minta tebusan supaya barangnya bisa segera dikirim. Si pelaku tahu dari mana kalau kita sedang menunggu kiriman dari luar negeri ya. Dia biasanya tahu dari akun media sosial. Jadi dia mantau tuh di akun media sosial ekspedisi tertentu dan cari keluhan orang-orang yang barangnya sampai saat ini belum sampai-sampai. Nah itu langsung dicari tuh datanya sama dia, kemudian dihubungi dan berpura-pura menjadi pihak si bea cukai atau imigrasinya. Dan masih banyak ada lagi banyak lagi modus-modusnya, termasuk dari pinjaman online, judi online dan lain sebagainya. Ini teman-teman atau adik-adik nih harus hati-hati banget semuanya di sini kalau terima panggilan telepon yang kita nggak kenal dari mana nomornya. Nah tadi lewat telepon atau SMS. Cara berikutnya bisa juga melalui alamat email atau DM di media sosial. Ini modusnya biasanya mengaku dari pihak bank meminta pembaharuan data karena data kita dianggap telah usang. Kemudian dikasih link dan ternyata link tersebut sudah disisipi malware atau form isian data untuk meminta data pribadi kita. Modus berikutnya biasanya juga akun kita dinyatakan diretas, lalu disediakan link untuk kita login ya. Dengan embel-embel kita harus login untuk mengamankan akun kita. Nah biasanya tuh kalau yang nggak teliti si korbannya langsung login untuk mengamankan akunnya, ternyata login page palsu untuk mengelabui korbannya. Jadi ya secara nggak langsung kita menyerahkan username dan password ke si pelakunya secara sukarela. Nah ini juga harus lebih hati-hati lagi nih adik-adik nih kalau ada hal-hal yang seperti ini, diperhatikan lagi alamat domainnya seperti apa, terus tampilan seperti apa. Nah itu perlu diteliti lebih detail lagi supaya kita nggak terkecoh. Nah, dari semua cara tadi tentunya ada ciri-cirinya nih, apakah itu sebuah phishing atau bukan. Karena mereka biasanya menggunakan pendekatan social engineering ya, atau rekayasa sosial dengan memainkan psikologi calon korbannya, terus memanfaatkan kelengahan dan ketidaktahuan untuk mencuri data pribadi si calon korban. Nah, biasanya ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, isi percakapan atau pesannya bersifat mendesak untuk membuat kita segera melakukan tindakan. Jadi seolah ini urgent ya, harus segera banget gitu. Jadi emosional kita coba dimainkan di sini. Kalau kita orang yang panikan, biasanya ini rentan terperangkap. Nah, yang kedua biasanya menyamar sebagai customer service bank atau layanan tertentu untuk mengelabui pelanggan atau nasabah bank tersebut. Penyamaran ini jelas tujuannya agar lebih mudah dipercaya oleh calon korbannya. Karena kalau kita menyamar jadi customer service bank tuh masyarakat lebih percaya karena mereka sudah terbiasa bertransaksi secara digital ya saat ini ya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, yang ketiga biasanya menggunakan alamat email yang tidak resmi, misal dari bank BCA tapi alamat emailnya bukan dari bank BCA yang resmi. Nah, jadi kalau adik-adik punya rekening ya atau akun bank di suatu bank apapun, bukan hanya bank BCA,
wajib banget tahu kanal-kanal resminya itu ada apa aja, alamat emailnya, media sosialnya, nomor teleponnya itu kita wajib tahu. Supaya apa? Supaya kita mencegah hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau kita tahu alamat emailnya bukan alamat email resmi yang kita sudah ketahui sebelumnya, nah itu kita bisa skip aja bahwa ini adalah sebuah upaya phishing atau penipuan. Nah, yang keempat, biasanya terdapat link palsu. Nah, gimana caranya tahu kalau itu link palsu? Coba adik-adik sorot aja linknya. Kalau disorot, yang tertera dengan yang dituju itu berbeda, atau ketika diakses domainnya berbeda atau dimirip-miripin dengan domain yang resmi. Misal di sini ada klik BCA Co ID yang resmi, diubah nih jadi kick BCA Co ID, L-nya dihilangin. Nah, itu kan cukup mengecoh ya. Contohnya seperti pada di slide ini. Nah, kalau ketemu yang seperti itu sebaiknya jangan dilanjutkan, diabaikan aja. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam bahasan tips nih. Jadi ada beberapa tips dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sini supaya lebih aware atau peduli lagi terhadap keamanan digitalnya atau aset digitalnya. Nah, tips yang pertama, gunakan password yang kuat. Seperti apa password yang kuat itu? Kriterianya kurang lebih seperti pada slide ini. Password harus panjang dengan kombinasi huruf, angka, dan spesial karakter. Kemudian jangan menggunakan password yang berhubungan dengan informasi pribadi, misal tanggal lahir atau NIK dan lain sebagainya. Gunakan password yang berbeda di setiap akun. Supaya apa? Kalau salah satu akun kita bocor, password akun yang lain akan aman. Tapi kalau semuanya sama, satu akun bocor, semuanya akan berpotensi ikutan bocor. Nah, ini bahaya banget. Nah, yang terakhir, upayakan ganti password secara berkala, supaya semakin sulit ditebak oleh si pelaku kejahatan. Nah, tapi kan bikin password yang kuat dan mudah diingat itu susah. Nah, ini saya ada tips tambahannya, tutorial membuat password yang kuat dan mudah diingat. Nah, yang pertama, adik-adik bisa pikirkan satu kalimat yang mudah dihafal. Misal di sini ada kalimat, aku ingin menjadi makin cakap digital agar selalu aman di dunia manapun aku berada. Kalimatnya sebisa mungkin yang rada panjang ya, tapi tetap mudah diingat. Nah, yang kedua, ambil huruf depan dari setiap kata di kalimat tersebut. Seperti yang saya kasih warna merah di sini, di depan berarti ada huruf AIM, MCD, ASA, DM, AB. Nah, berikutnya yang ketiga, ubah huruf vokal menjadi huruf kapital. Berarti ada huruf A, I, AA yang harus kita konversi menjadi huruf kapital. Nah, yang keempat, ubah huruf yang bisa dikonversi menjadi angka. Nah, berarti di sini ada huruf A yang bisa kita ganti jadi angka 4, huruf I yang bisa kita ubah jadi angka 1, dan huruf S yang bisa kita ubah jadi angka 5. Dan yang terakhir, tambahkan spesial karakter atau simbol. Misal di sini tanda seru di depan, dan hash atau tanda pagar di belakang. Nah, lihat nih yang paling bawah besar ini hasilnya gimana? Keren ya? Pasti susah banget nih ditebaknya, termasuk sama diri kita sendiri yang buat. Nah, supaya nggak lupa, ini boleh banget dicatat di notes atau di apapun itu. Tapi yang dicatat jangan passwordnya, tapi polanya aja atau clue-nya. Nah, di sini adik-adik bisa catat kalimatnya aja, karena kita udah tahu rumusnya, tinggal kita hafal kalimatnya aja. Nah, ini boleh banget dicoba. Nah, kita lanjut ke tips aman bermedia digital berikutnya. Yang kedua, adik-adik wajib banget mengaktifkan autentikasi 2 faktor di setiap akun digital yang menyediakannya. Biasanya akun mobile banking, kemudian dompet digital, terus ada akun Google, akun media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, itu semuanya menyediakan fitur keamanan autentikasi 2 faktor ini. Apa sih itu 2FA? Nah, jadi sederhananya kalau kita aktifkan 2FA ini, setiap kita login ke akun kita, maka layanan tersebut akan mengirimkan SMS atau WhatsApp yang berisikan kode OTP. Untuk tahap selanjutnya kita bisa masuk ke akun yang kita miliki. Nah, jadi kalau adik-adik nggak merasa mau login ulang ke akunnya, tapi tiba-tiba dapat SMS atau WhatsApp yang isinya kode OTP, itu bisa jadi early warning buat kita bahwa ada yang sedang berusaha membobol akun kita. Itu adalah salah satu tanda bahwa username dan password kita sudah bobol. Dia tinggal butuh satu langkah lagi, yaitu OTP-nya. Nah, jadi kalau sudah dapat kode OTP tapi kita nggak ngerasa sedang login di perangkat manapun, adik-adik wajib banget langsung segera ganti password sesegera mungkin.
Nah, tips yang ketiga, jangan bagikan data pribadi kita yang sifatnya sensitif di media sosial, misal nama ibu kandung, nomor KTP, nomor paspor, boarding pass pesawat, dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan klik sembarang link. Kalau nggak tahu itu link apa dan sumber yang nggak jelas, sebaiknya jangan dihiraukan, skip aja. Yang kelima, jangan hiraukan panggilan telepon jika meminta kode OTP atau PIN kita. Nah, itu udah jelas, pasti niatnya buruk, mau membobol akun kita. Atau kita bisa install aplikasi pihak ketiga seperti Get Contact misalnya, supaya kita tahu nih siapa sih yang menghubungi kita. Nah, ini saya sendiri pakai dan cukup bermanfaat untuk mengabaikan panggilan-panggilan dari nomor yang tidak saya kenal. Nah, yang keenam, sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan orang yang jelas latar belakangnya untuk menghindari kejadian-kejadian seperti penculikan, penipuan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh, pastikan adik-adik install aplikasi dari sumber yang resmi aja, misalnya Google Play Store atau Apple App Store. Nggak usah dari yang lain-lain tuh. Yang masih suka pakai WhatsApp GB, sebaiknya jangan deh, sebaiknya di-uninstall aja, pakai yang resmi. Dan yang terakhir, gunakan antivirus di perangkat komputer dan update secara berkala. Percuma diinstall kalau kita nggak pernah update. Jadi kalau udah kita install antivirusnya, wajib banget kita update secara berkala, supaya dia datanya yang baru terus. Oke, akhirnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi setelah apa yang kita bahas pada sesi ini, yang bisa ditarik kesimpulannya adalah tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan, sedikit lebih ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya dengan semua yang kita dapat di internet. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik bisa unduh modul aman bermedia digital di literasidigital.id untuk informasi yang lebih detailnya lagi ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aldian atas pemaparannya seputaran aspek keamanan digital ya. Baik, itu dia yang sudah bisa kita pelajari juga, kita pahami juga kira-kira apa saja yang harus kita jaga di dunia digital ini, begitu. Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk para peserta, jangan lupa ya untuk menyelesaikan link registrasi, diisi daftar hadirnya, karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Nanti setelah acaranya selesai, ya sertifikat akan dikirimkan masing-masing ke email masing-masing peserta. Langsung saja bisa dilihat di kolom chat, sudah ada link yang di-share oleh admin. Dan buat yang ingin bertanya, bisa langsung aja menuju admin juga dengan format nama, kepada siapa pertanyaan diajukan, dan isi pertanyaannya ya. Nanti 10 penanya terbaik akan diundi, dipilih gitu untuk mendapatkan dompet digital. Nah, sekarang kita menuju aspek terakhir hari ini ya. Semoga semua masih semangat pastinya. Kita akan cari tahu apa yang dimaksud budaya digital. Saya panggilkan saja langsung Mbak Hani. Selamat pagi Kak Putih. Apa kabar? Baik, sehat selalu. Kak Putih juga ya. Alhamdulillah. Iya, semangat selalu. Oke, Mbak Hani boleh silakan aspek ketiga ya. Iya. Saya sambil nyalain stopwatch biar nggak kelamaan. Baik, selamat pagi semua para peserta Makin Cakap Digital yang saat ini sebagian besar siswa SMP ya. Saya langsung izin share screen. Nah, sorry. Open chat. Sudah tampak ya? Sudah, tinggal di full screen aja Mbak. Oke. Nah, perkenalkan saya Hani Purnawanti saat ini sebagai pengurus pusat Relawan TIK dan aktif sejak tahun 2013 ya, jalan-jalan ke sekolahan nih untuk berbagi tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini bisa optimal. Kalau sekarang TIK itu lebih disingkat ya jadi digital. Tuh. Ini adalah kegiatan yang sudah berjalan dan saya ikuti. Nah,
kenapa kita sekarang mesti ngebahas budaya bermedia digital? Karena adanya beberapa tantangan budaya digital ya, yakni mengaburnya wawasan kebangsaan, menipisnya kesopanan dan kesantunan, menghilangnya budaya Indonesia di mana media digital menjadi panggung budaya asing, minimnya pemahaman akan hak-hak digital, kebebasan ekspresi yang kebablasan, berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi dan pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Nah, supaya apa sih kita perlu pelajari budaya bermedia digital? Yakni supaya kita bisa punya pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam berkehidupan, berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Lalu menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, dan satu lagi pengetahuan akan hak-hak digital. Nah, itu yang akan saya bawain lebih detail nanti ya. Terus budaya digital, budaya Pancasila nih ya, kita mesti semangat dulu, sepakat dulu dengan itu, di mana kita akan menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital, mewujudkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Nah, kayak gini, bingung ya ngapain sih ada harus berbudaya Pancasila di media digital, kayak gimana realisasinya? Nah, nih adik-adik, jadi tenang, ada bocorannya. Di mana kan Pancasila ada 5 sila ya. Sila pertama itu kita ambil nilai pada saat kita beraktivitas di dunia maya, di ruang digital, yaitu nilai utamanya adalah cinta kasih. Jadi kita saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital, itu nomor 1 ya. Nah, sementara nilai sila kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan, di mana kita bisa memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. 3, sila ketiga itu nilai utamanya adalah harmoni. Jadi kita mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Dan yang sila keempat, nilai utamanya adalah demokratis, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Lalu kalau sila kelima, nilai utamanya adalah gotong royong, bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Nah, itu ya budaya Pancasila yang kita tuangkan setiap kita berada di ruang digital. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa saya akan bawakan tentang hak warga digital ya, hak digital warga. Nah, di sini saya pertama mau adik-adik semua yang hebat-hebat di sini ya, mengenal dulu apa sih hak asasi manusia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM adalah atau hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi sendiri ada 6 kategori ya adik-adik, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, dan hak asasi peradilan. Satu lagi, hak asasi sosial budaya. Nah, salah satu yang melekat pada hak asasi pribadi adalah hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, mempunyai suara dalam musyawarah, menyampaikan keluh kesah atau curhat, dan memilih sesuai keinginan dan bakatnya. Nih ya, hak asasi manusia itu ada di semua manusia, bahkan dari bayi ya. Jadi kita semua punya hak-hak ini. Nah, lalu kalau dikaitkan dengan digital, kita memang tidak bisa lepas dari eranya yang sekarang, era transformasi digital. Nah, transformasi digitalnya sendiri apa? Yaitu proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan TIK lagi, teknologi informasi dan komunikasi, secara signifikan untuk memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komponennya apa aja nih dalam transformasi digital? Ada teknologi, di mana ini merupakan alat bantunya ya, media digital untuk membantu peningkatan nilai tambah
dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adaptasi, yaitu kitanya, manusianya punya manusia sebagai agen perubahan berupaya menyesuaikan diri untuk terus bertahan dalam derasnya informasi dan persaingan global. Nah, ini gimana contohnya ya? Contohnya umpama kita untuk Bapak Ibunya ya yang mungkin bisnis atau punya usaha atau bekerja itu misal gajian ya, akhir bulan gajian. Kalau dulu tuh misalnya gajian itu atau punya transaksi perbankan itu transaksi keuangan kita itu kalau mau konfirmasi betul uang kita ada berapa harus ke bank, datang ke bank, ngecek saldo, dicetak kayak gitu ya untuk melihat berapa uang saya. Dan itu tentu saja untuk ke bank effortnya banyak ya atau usahanya banyak, kita mesti pergi dulu dari rumah, naik kendaraan, parkirin mobil buat yang bawa mobil, atau naik angkot buat yang pakai angkot. Dan itu tentunya memakan waktu. Nah, kemudian dengan kemajuan teknologi digital, nah bank pun memberikan layanan yang kemudian didigitalisasi ya, seperti misalnya mau cetak saldo atau apa, sebenarnya nggak usah dicetak, udah bisa tinggal di-install di aplikasi, bisa lihat. Nah, itu adalah kemajuan-kemajuan. Nah, Bapak Ibu yang tidak ikutan ya, itu pasti akan tetap melakukan rutinitasnya kan, artinya memakan waktu. Sementara bagi orang-orang yang beradaptasi, mulai belajar dengan digital, mulai menggunakan fasilitas otomatis dari bank, mulai menggunakan mobile application yang disiapkan oleh bank, itu tentunya sambil tiduran juga udah bisa cek saldo. Sambil tiduran pun nggak usah ke ATM, bisa transfer, bisa bertransaksi. Nah, itu contohnya. Jadi di mana ada teknologi yang untuk membantu sebaiknya segera dipelajari untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga meningkatkan kualitas hidup. Saya tidak mencontohkan adik-adik ya. Kalau adik-adik nih pasti udah akrab sama dompet digital kan. Mungkin setiap hari juga minta jajan mamahnya sekarang udah lewat OVO atau GoPay ya. Nah, tapi ini saya contohkan di mana pada masa itu ada hal-hal yang bersifat manual yang sebenarnya sekarang sudah disiapkan digitalisasinya dan sangat mempermudah, dan itu kalau terus-menerus digunakan akan menjadi budaya. Nah, jadi budayanya di sini berarti aktivitas bermedia digitalnya untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup hingga bisa diwariskan ke generasi mendatang. Jadi begitu Bapak Ibunya udah adaptasi, ke anaknya juga pasti akan terapkan dan itu akan terus-menerus berkelanjutan. Ya. Nah, sekarang kita gabungin antara hak asasi manusia sama hak digital warga negara. Nah, hak digital nih adik-adik adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital sendiri ada berapa? Ada 3, yaitu hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Di sini kebebasan ini maksudnya adalah mengakses fasilitas internet ya. Jadi kita bisa berlangganan, kita bisa punya hak untuk mengelola jaringan kita yang kita peroleh dari berlangganan. Dan itu artinya kita semua punya hak yang sama, tidak ada gender. Misalnya perempuan nggak boleh internetan, cuma boleh 1 jam, laki-laki boleh sepuasnya. Nggak ada kayak gitu, karena kita semua haknya sama. Kalaupun ada pembatasan, itu untuk alasan yang sifatnya ada beberapa yang memang belum bisa mengelola emosionalnya, belum bisa mengelola dirinya. Misalnya kalau ya untuk di penggunaan email kan harus maksimal usia 13 gitu ya, tapi tidak pembatasan terhadap laki atau perempuan. Nah, lalu hak untuk berekspresi, jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Jadi kita pakai internet boleh bebas untuk menyatakan pendapat, untuk mengekspresikan konten-konten kita, dan itu memang ruangnya ya. Dan hak untuk merasa aman yang nomor 3. Di mana kita hak merasa aman ini berarti bebas dari penyadapan massal serta pemantauan yang tanpa landasan hukum ya, sehingga kita bisa aman dari penyerangan daring dan perlindungan atas privasi.
Nah, seneng ya, bebas banget kan ternyata kita punya hak asasi gitu dalam bermedia digital. Nah, tapi ingat, sebebas-bebasnya nih ya, seperti hari ini misalnya kolom chatnya dibuka oleh admin, itu memang haknya peserta buat ketik. Tapi sebaiknya dan seharusnya pada saat ngechat, nulis, itu tetap satu menjaga hak atau reputasi orang lain. Dan kedua, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan dan moral publik. Jadi kalau yang mau di-share itu hanya untuk membuat keributan atau membuat keresahan dan menjadi ketidaktertiban, sebaiknya hindari ya adik-adik nih yang calon-calon pemimpin masa depan. Nah, ini nih tambahannya. Saat berekspresi dan berpartisipasi di ruang di ruang digital ya, pastikan ketika kita sudah tahu hak kita, kan berarti orang juga punya hak yang sama. Nah, ini pastikan adik-adik untuk tidak memposting atau meng-create konten terkait pornografi, khususnya pornografi anak. 2, penyebaran ujaran kebencian. 3, hasutan untuk membinasakan. Dan 4, advokasi yang memicu diskriminasi, hasutan, dan permusuhan. Ya, jadi walaupun bebas, tetap hindari ya. Nah, lalu tadi ada tentang hak untuk merasa aman di media digital. Jadi setiap penyedia aplikasi ataupun setiap perusahaan yang memberikan layanan berbasis digital itu wajib melindungi data customer-nya ya, data nasabahnya atau data pelanggannya. Nah, di sini jika memang kita merasa ada data pribadi kita yang digunakan tidak semestinya, kita bisa melakukan penyampaian keluhan dan keberatan. Dan itu sebenarnya dilandasi juga dengan adanya aturan-aturan, karena gini, kami pun misalnya membuat program atau aplikasi itu pasti sudah misalnya diupload ke kayak Play Store kayak itu memang sudah ada ketentuannya. Pada saat kita pengumpulan datanya untuk apa gitu, karena itu memang terkait etika. Nah, di sini kalau memang kita terlanjur ternyata ada yang menyalahgunakan data kita, itu coba lapor ya ke call center resmi dari di mana kita data kita itu terpublish. Kemudian 2, melapor ke kepolisian. Ketiga, melapor ke Bank Indonesia atau OJK jika itu terkait keuangan. Dan keempat, publikasikan di media sosial atau jaringan pertemanan. Nah, itu kalau misalnya kita maksudnya tuh bukan mau mencemarkan nama baik, harus hati-hati juga ya. Waktu mengadukan sesuatu, pastikan punya bukti. Sehingga kita pada saat menyampaikan keluhan itu bisa kuat ya. Jangan menjadi gibah atau jadi memfitnah gitu. Oke ya, tadi nomor 1 sudah, nomor perlindungan data pribadi juga. Dan yang terakhir, menghargai hak kekayaan intelektual. Nih banyak ya yang sekarang tuh para pemuda-pemudi Indonesia yang dari mulai SMP SMA itu jago-jago bikin konten ya, dari foto-foto, video-video pendek dirangkai. Nah, tapi pastikan nih jangan sampai karena kita mencari nafkah ya, kita kan punya hak ya tadi ya untuk hak ekonomi itu, tetapi kita malah jadi mengganggu nafkah orang lain. Oleh karena itu harus ngerti ada yang namanya haki ya. Haki ini adalah hak kekayaan intelektual yang merupakan hak eksklusif yang timbul sebagai hasil olah pikir serta kreativitas yang membuahkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Ini juga berlaku di media digital. Jadi jangan karena ini barang yang nggak kelihatan terus bisa sembarangan kita pakai. Enggak, yang barang itu atau produk itu ada karena ada yang menciptakan. Dan pencipta ini kalau sudah melaporkan ke institusi yang menerbitkan paten, pasti akan punya hak untuk memperoleh royalti. Nah, di sini apa aja yang termasuk pelanggaran haki ya? Contoh-contoh simpelnya adalah penjiplakan ya. Penjiplakan ini berarti kita misalnya menggunakan tulisan ya atau video orang, terus kita buat, kita jiplak, kita tiru tanpa seizin orang yang pembuatnya yang semula gitu. Terus kedua, duplikasi. Kalau duplikasi ini biasanya bentuknya kita
dulu misalnya membeli software, dulu tuh software operating system atau software aplikasi itu beli pakai CD. Nah, itu lumayan harganya mahal kalau yang asli ya. Nah, tapi ada beberapa yang mencari keuntungan, itu mereka duplicate karena memang susah ya untuk dapetin karena mahal. Jadi diduplikasi, dikopi, lalu dijual dengan murah. Nah, itu dapat keuntungan itu adalah hal-hal yang sangat dilarang juga. Dan ketiga adalah distribusi tanpa izin. Ini kayak gimana? Ini kayak misalnya kita kumpulin karya-karya orang yang bagus, taruh di channel streaming kita, terus orang bisa ambil terus-menerus dan kita yang dapat uangnya karena kita yang punya lapak. Padahal kita nggak ada izin atau nggak ada nggak ada kerjasama dengan orang pemiliknya. Nah, itu juga hindari. Jadi kalau kita nih sudah sadar bahwa kita sebenarnya udah berada di era digital, maka kita perlu tahu bahwa dunia digital adalah dunia kita saat ini. Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat ini di mana kita sebagai bangsa hadir dengan martabat, ya. Demikian dari saya silahkan nanti kalau ada yang memerlukan modul-modul budaya bermedia digital lainnya, ini bisa diunduh di Literasi Digital ID. Mohon maaf kalau ada kekeliruan saat saya menyampaikan. Terima kasih ya buat atensinya. Saya kembali lagi ke Kak Putih. Oke, terima kasih kembali Mbak Hani atas pemaparannya seputaran aspek budaya digital ya, yang sudah menutup kira-kira ketiga aspek untuk hari ini. Oke, itu dia mungkin ada ilmu baru lagi dan ada info baru lagi ya seputaran budaya digital. Apa saja sih sebenarnya yang harus kita perhatikan gitu, bersinggungan dengan hak warga digital begitu. Baik, untuk itu setelah beres 3 aspek, sekarang saatnya saya akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan sudah dipilih oleh admin untuk hari ini. Totalnya akan ada 3 pertanyaan ya yang saya bacakan hari ini dan langsung dijawab nanti. Langsung saja kita menuju ke sesi tanya jawab. Boleh pertanyaan pertama ditampilkan? Dari Kak Mira buat Mas Olan. Untuk cakap digital itu sendiri setelah saya simak ternyata sangat luas. Dan untuk cakap digital ini apakah bisa menjadi acuan dan solusi yang efektif untuk menyaring serta mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak baik? Salah satunya cyberbullying. Pertanyaan kedua, saya sudah mendengar banyak sekali kasus yang sering terjadi melalui media digital dan miris sekali yang biasanya saya dengar. Para pelaku cyberbullying ini menggunakan ancaman serta tekanan yang kejam kepada korban, sehingga korban tidak memiliki keberanian untuk membela dan juga protek diri. Karena sudah banyak sekali kasus ini di berbagai daerah, kira-kira bisa memulai dari mana ya untuk menyikapi dan juga menangani kasus ini dengan cakap digital untuk ukuran remaja milenial? Wah, bagus sekali pertanyaannya, kritis sekali ya. Ini mengenai cakap digital, terus yang berhubungan dengan cyberbullying gitu ya. Boleh, Mas Olan, boleh dijawab ya. Terima kasih, pertanyaannya menarik ya untuk Mira ya. Untuk cakap digital, untuk kasus cyberbullying tentunya sangat bisa ya, karena saat kita cakap dalam bermedia digital, yang pasti kita tahu betul dari cara penggunaan media sosial dan etikanya, tentunya kita bisa melindungi teman-teman kita di sekeliling kita untuk tidak kena cyberbullying gitu ya. Karena dengan cakap bermedia digital kita pasti paham betul dengan tahap-tahapannya. Lalu yang poin kedua, udah banyak banget ya cyberbullying, gimana cara mengatasinya dengan cakap bermedia digital. Kita bisa memulai dari supaya tidak terjadinya cyberbullying ini, kita mulai share konten-konten di media sosial tuh yang positif ya. Mulai dari kayak misalkan sesuai dengan hobi kita, jadi kita share tentang apa sih pentingnya dalam misalkan hobi kita editing. Nah, apa sih yang harus kita bagikan dalam teknis atau ilmu editing ke media sosial. Nah, itu bisa
dengan diisinya media digital dengan media-media yang ilmu-ilmu yang baik, maka tingkat cyberbullying di media pun pasti akan menurun ya. Kita pun tidak akan bisa mendapatkan cyber bullying tadi gitu. Itu sih yang utamanya, semakin banyak kita nge-share hal positif di media sosial, tentunya kita nggak akan ada cyberbullying di sana gitu. Ya, jadi nanti di medsos juga akan dipenuhinya sama yang positif aja gitu ya, nggak ada celah buat yang negatif-negatif, apalagi cyberbullying begitu. Baik, terima kasih Mas Alan atas bantuan jawabannya. Semoga cukup ya untuk Kak Mira. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan kedua. Dari KM Zain Abdullah buat Mas Aliar. Mengenai belanja online secara sehat ketika melakukan transaksi pembayaran online untuk barang yang kita inginkan, rentan aksi pembobolan rekening ya jika pembayaran dilakukan melalui internet. Untuk menyikapi hal tersebut, apa nih hal yang harus kita lakukan sebagai konsumen yang bijak dalam melakukan pembayaran secara online melalui internet yang sehat? Dan bagaimana juga cara agar akun kita bisa aman setelah melakukan transaksi online, seperti menggunakan dompet digital atau mobile banking setelah menggunakan wifi gratis di rumah. Oke, ini hubungan antara transaksi digital dengan wifi gratis. Silakan Mas, dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, menarik untuk kita bahas. Jadi poin pertama nih, untuk menjawab pertanyaan yang barusan, jangan pernah gunakan wifi publik untuk melakukan transaksi finansial. Ya, jadi kalau adik-adik di sini mau bayar sesuatu, misalnya tagihan listrik, tagihan PDAM atau tagihan belanja online-nya di salah satu marketplace, itu jangan pernah koneksinya pakai wifi publik ya, karena kita nggak tahu di belakang wifi publik itu ada siapa yang pasang, terus apakah dia memata-matai aktivitas kita, apakah dia merekam aktivitas kita saat kita pakai wifi dia, kita nggak tahu. Nah, sebaiknya dihindari aja. Memang tidak semua wifi publik seperti itu, tapi sebaiknya dihindari melakukan transaksi dengan wifi publik. Nah, jadi untuk pertanyaan berikutnya tadi, bagaimana mengurangi lah ya intinya, supaya akun kita tidak berhasil dibobol ya, rekening kita tidak dibobol dalam pembayaran di internet. Kalau tips dari saya pribadi, kebetulan saya juga sering menggunakannya, ini sharing aja, semoga juga bisa digunakan oleh adik-adik. Jadi kalau saya pribadi tuh kalau mau bayar atau payment di marketplace secara online, itu saya selalu pakai metodenya dompet digital, nggak langsung direct ke nomor rekening utama. Nah, itu salah satu upaya ya. Jadi kalau misalnya amit-amit ya ada apa-apa, rekening kita berhasil dibobol atau gimana, itu ya mekanisme si penjahat di sana. Yang bobol pertama itu dompet digital kita, yang mana dompet digital kita itu sifatnya adalah akun yang tidak bisa menyimpan uang dalam jumlah banyak ya, dia ada limitasinya. Jadi adik-adik juga bisa membatasi ada berapa saldo yang ditop up ke dompet digitalnya, supaya kita ya kalau kejadian bobol tuh amit-amit ya, nggak sampai kerugiannya tuh besar gitu. Dan yang kedua, saran saya atau sharing saya tuh, kalau adik-adik punya akun dompet digital atau akun marketplace, itu pakai second number aja, jangan nomor utama banget, nomor primary. Jadi kita pakai second number. Jadi kalau nomor kita jebol ya itu bukan nomor utama kita, tapi nomor kedua kita. Yang mana kan sekarang kan banyak fasilitas smartphone yang udah dual SIM ya. Nah, itu bisa dioptimalkan tuh fungsi dual SIM itu. Jadi jangan pernah pakai nomor inti untuk aktivitas yang memang di luar pekerjaan inti kita lah, seperti itu kurang lebih. Mungkin itu aja jawabannya, semoga terjawab ya. Terima kasih. Oke, ini tips langsung dari Mas Aldiar karena sudah dipraktekkan juga gitu ya, kira-kira gimana trik-triknya agar menghindari pembobolan data begitu. Baik, terima kasih atas bantuan jawabannya, dan kita akan menuju ke pertanyaan terakhir untuk hari ini. Dari Kak Abimana buat Mbak Hani. Selamat pagi, izin bertanya Ibu terkait budaya digital, bagaimana proses belajar mengajar melalui dunia digital ini dapat menumbuhkan karakter siswa yang adaptif dan berjiwa nasionalis, Bu. Mengingat dengan arus informasi yang masuk, itu menyebabkan banyaknya budaya yang tidak sesuai karakter bangsa, dan hal itu secara langsung mempengaruhi karakter siswa yang masih belajar. Oke.
Mungkin gimana kira-kira caranya di dunia digital tetap positif gitu diterimanya ya. Oke, Iya. silakan Mbak Hani dibantu dijawab. Pertanyaan ke saya agak susah ya. Baik, tapi saya coba jawab. Jadi kalau untuk terkait budaya yang positif di media digital dan dikaitkan dengan nilai-nilai kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga Indonesia, ini sebenarnya bisa mungkin dikaitkan dengan program-program profil penguatan pelajar Pancasila ya, yang sekarang juga lagi digencarkan di dunia pendidikan. Nah, pada saat penugasan ataupun dalam hal ini misalnya ada pembiasaan melakukan diskusi, kemudian melakukan pembuatan tugas, itu sebenarnya adik-adik ini bisa diberi pemahaman bahwa pada saat membuat tugas itu ada kaitannya juga dengan nilai-nilai kita kehidupan sehari-hari. Sekarang sih saya melihat umpama dari sisi toleransi. Kita kan sangat beragam ya, budaya juga banyak sekali. Nah, dalam hal ini ketika dalam memanfaatkan pembelajaran di ruang digital, itu putra-putri kita juga atau adik-adik ini pelajar ini diberi tugas-tugas untuk menggali sesuatu yang bukan culture lokalnya gitu. Karena Indonesia kan sangat luas ya. Untuk menghargai keberagaman juga itu perlu istilahnya piknik lah, piknik digital gitu ya. Jadi kita bisa belajar di situ bahwa banyak sekali budaya, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan hidup yang berbeda dengan di mana kita tinggal, menjadi salah satunya value di mana kita bisa pada akhirnya menghargai dan memiliki budaya yang positif. Terus juga misalnya menggunakan media digital untuk bergotong royong misalnya. Di situ juga ada pembelajarannya pastikan yang bisa diterapkan. Seperti apa misalnya tugas yang sifatnya kolaborasi. Sekarang banyak tools sekali di dunia di internet yang bisa digunakan untuk supaya siswa ini pembiasaan gotong royong ya. Umpamanya ada tugas kelompok yang menggunakan saya sebutnya ya umpama Canva gitu. Nah, kalau yang pinter dia bisa dia bisa desainnya, tapi kalau ada yang ngerti bagaimana cara menulisnya, kadang-kadang kan orang nggak bisa multi talent ya. Nah, ini juga bisa kita anggap sebagai satu kolaborasi yang positif, dan kita tahu gotong royong juga adalah semangat kita budaya Pancasila, jadi bisa diterapkan ketika pada saat pelaksanaan tugas-tugas. Dan juga kontennya, usahakan siswa-siswi ini belajar mengamati lingkungan dari yang terdekatnya sebelum nanti mencontoh sesuatu yang global atau apa, sehingga itu juga menerbitkan satu kepekaan terhadap kepekaan sosial ya terhadap lingkungan sekitar, yang mana itu nanti menjadi bekal mereka menjadi orang-orang yang akan berkecimpung di kehidupan yang nyata. Mungkin itu sih kalau dari saya jawabannya. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke. Jadi bagaimana cara menumbuhkannya memang harus dari sekitarnya ya, dari orang tua, dari mungkin teman-teman dan gurunya juga begitu ya, agar supaya memang budayanya yang diambil dari Indonesia aja begitu. Baik, terima kasih Mbak Hani atas bantuan jawabannya. Itu dia ketiga pertanyaan yang sudah dijawab langsung sama narasumber kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman netizen Indonesia yang sudah menjawab memberikan pertanyaan ya, dan terima kasih juga pastinya untuk para narasumber yang sudah menjawab. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakili kebanyakan pertanyaan ya dari peserta untuk hari ini. Ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara, dan untuk itu saya akan mengundang kembali para narasumber untuk memberikan closing statement-nya masing-masing. Oke, baik, boleh. Untuk itu dimulai dari Mas Olan terlebih dahulu, silakan Mas. Oke, seberapapun canggihnya perangkat atau gadget dan aplikasi yang kita gunakan, selama kita tidak memahami fungsi
dan cara memanfaatkannya dengan bijak, maka akan percuma. Jadi, untuk menjadi pelajar yang beretika di dunia digital, kita harus pahami dulu perangkat lunak atau perangkat keras dan aplikasi yang kita gunakan. Oke. Oke, itu dia closing statement dari Mas Olan, terima kasih. Lanjut dari aspek keamanan, silakan Mas Aldiar. Oke, pesan saya untuk adik-adik semua di sini, kita mau punya gembok sekuat apapun, semahal apapun, atau yang terbaik di dunia sekalipun, kalau gemboknya lupa kita kunci, rumah kita bakal tetap bobol. Nah, jadi poinnya adalah, yuk kita mulai sadar akan pentingnya keamanan digital kita, keamanan aset digital kita dimulai dari diri kita sendiri dulu. Baru setelah itu kita mengandalkan tools-tools yang lainnya. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, itu dari keamanan. Sekarang di budaya digital, silakan Mbak Hani. Iya, terima kasih. Kalau dari saya, kita semua punya hak ya yang sangat luas selama bermedia digital. Tapi pastikan pada saat kita melakukan mau berekspresi di media digital untuk selalu menjaga hak-hak atau reputasi orang lain dan menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan dan moral publik. Demikian. Wah, luar biasa closing statement-nya dari ketiga narasumber. Terima kasih. Ya, itu dia pastinya untuk tema kita hari ini, etika pelajar di dunia digital ya. Udah tahu closing statement-nya apa, yang sangat bermanfaat nih buat netizen asik Indonesia. Nah, untuk memperjelas, saya juga akan memberikan resume sedikit saja ya untuk hasil diskusi kita di pagi hari ini. Dari aspek cakap, pastinya kita harus tahu dalam menggunakan perangkat digital ini dibutuhkan pemahaman dan juga kita harus menentukan dulu nih tujuan kita apa di media digital, begitu. Terus tadi juga tahu kalau misalnya perkembangan pengguna media digital sudah sangat melejit sekali ya. Nah, kita pastinya harus bisa selalu memberikan perkembangan ya untuk soft skill dan hard skill kita di dunia digital. Nah, untuk aman digital pastinya kita harus tahu juga sebelum kita menggunakan media digital, kenapa kita harus menjaga keamanan digital. Apa aja sih yang mengancam di dunia digital itu, kita harus tahu dan pelajari ya ciri-cirinya. Dan tips aman di dunia digital tadi sudah diberikan juga, kita harus punya password yang kuat. Sudah ada caranya juga tadi password yang kuat bagaimana pastinya akan susah banget dibobol dengan kombinasi yang baru begitu ya. Untuk aspek ketiga budaya digital, kita harus paham dulu nih sebelum tahu hak warga digital, kita harus tahu dulu hak asasi manusia itu apa sih gitu. Kita harus paham betul dan kita harus selalu mengembangkan dan juga pastinya menerapkan sila-sila Pancasila ya dan Bhinneka Tunggal Ika selama kita bermedia digital. Tadi juga tahu juga kira-kira apa saja nih yang harus kita lakukan kalau misalnya berhubungan dengan hak dan kewajiban digital ya. Oke, itu saja resume dari saya dan pastinya untuk sekarang yang ditunggu-tunggu mungkin salah satunya adalah pengumuman ya. Pengumuman dari 10 orang yang beruntung mendapatkan e-wallet hari ini. Langsung saja ini dia para pemenangnya. Ya, sudah tertera di layar masing-masing, silakan dibaca ke 10 nama yang beruntung mendapatkan e-wallet ya. Kira-kira next akan siapa nih yang menang? Jangan lupa selalu ikut bertanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Sekali lagi selamat untuk ke-10 pemenang hari ini. Ya, itu dia acara dari Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Sebelum acara kami tutup, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk para peserta di sini mengisi registernya ya, link daftar hadirnya. Jangan lupa langsung aja diklik linknya di Litdik Jakarta, itu sudah ada untuk Depok, terus link daftar hadirnya bisa diakses di link yang sudah di-share oleh admin, karena nanti sertifikat elektronik akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai, oke? Ya, terima kasih untuk partisipan dari Netizen Asik Indonesia, terima kasih untuk ketiga narasumber, ada Mas Olan, ada Mas Aldiar, dan juga Mbak Hani hari ini, dan juga Kakak JBI yang sudah menerjemahkan dari tadi ya. Semoga paparan yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Oke, akhir kata saya, Putri Anika Sasti, izin undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam literasi digital.
mulai hari ini jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Jangan lagi, oh janganlah lagi tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih